Setiap orang itu punya cobaan berbeda-beda dan bermacam-macam. Lain halnya dengan klien kita yang namanya Siva ini. Masih sangat muda, umurnya 17 tahun, tapi mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa. Bapaknya sakit-sakitan. Belum sembuh bapaknya sakit-sakitan, ibunya 1 tahun yang lalu pergi ninggalin rumahnya. Dan gak ada kabar sama sekali. Coba, di sisi lain dia harus merawat bapaknya, dan di sisi lain dia harus mencari di mana keberadaan ibunya. Akhirnya dia minta tolong sama kita untuk membantu mencari. Kakinya juga, mohon maaf ini, tidak ada satu. Baru saja gue mau nanya, bener nggak ini bapaknya Siva? Belum dia ngomong, belum dia menjawab, udah langsung dia jatuh, blak di situ. Pak, stop. Kaget kita, ada apa ini? Kenapa bapaknya kok seperti ini? Feeling gue bener. Dengan muka pucet, badan lemes, matanya nggak konsen, pandangannya seperti kosong. Ternyata dia sakit. Dia memaksa sebenarnya untuk ikut pencarian. Tapi kondisi badannya nggak kuat. Akhirnya dia jatuh tersungkur di situ. Dan nggak lama kemudian datanglah seorang anak perempuan. Bapak! Bapak kenapa, Pak? Ya Allah, Bapak kenapa, Pak? Bapak kenapa, Pak? Kak, tolong, Kak. Kak, tolong, Kak. Aduh, Bapak kenapa, Pak? Gak tahu, Kak. Tolong nih. Aduh, tolong. Coba ini. Iya. Iya, Kak. Sering begini nggak, Mas? Sering begini? Enggak tahu. Coba diangkat. Ayo, Bapak. Tim berusaha bantuin di situ, berusaha tolongin. Dan gue rasain detak jantungnya ini lemes banget nih. Nggak seperti detak jantungnya orang normal. Detaknya lemes banget, pelan sekali. Waduh, ini kenapa ini? Karena paniknya, karena khawatirnya dengan keadaan bapaknya, Siva akhirnya bilang, ayo Mas, kita antar ke rumah sakit terdekat atau poliklinik terdekat Mas. Takutnya bapak saya ini kenapa-kenapa. Gimana ini? Bawa klinik langsung atau gimana? Iya, Kak, bawa ke klinik aja, Kak. Klinik aja, yuk, coba.
Bapak bangun. Maaf ya, Pak. Pak, tolong Pak. Ini tindakan nggak boleh ya. Oh ya, ya. Tolong pulang. Ya. Pak, tindakan nggak boleh Pak. Akhirnya kamera nunggu di luar, nggak boleh masuk. Jadi kita nggak boleh nunggu di dalam rame-rame karena lagi tindakan ya. Semoga nggak kenapa. Kita tunggu di luar aja ya. Iya Pak. Oh iya. Ya udah, saya daftarin aja. Oke. Misi Bapak daftarnya di mana ya? Sini Pak. Oh di sini ya. Ayo kamu yang tahu papa kamu. Kamu isi data. Tadi yang Ayahnya. Aduh nggak bawa dompet gitu-gitu nggak sempet Pak. Mungkin ini bapak kecapean, kata dokter. Butuh istirahat, butuh vitamin. Ditanya sama dokternya sudah makan belum? Dan ayahnya Siva bilang, belum Pak. Dia keluarganya, saya nolong, bro. Dia Gimana? keluarganya dimintain Oh ya udah. terbang di dalam. Masuk aja bro. keluarga. Dia keluarganya iya, dia mau disuntik. Mungkin karena kondisi ekonomi yang serba kekurangan, ya begitulah akhirnya bapaknya kurang vitamin. Ya, akhirnya bapaknya lemes, tidak punya tenaga. Ya, kondisinya sangat prihatinkan sekali. Dia kecapean ya, perlu istirahat. Nah akhirnya kita bilang sama Siva, gimana nih, kita mau lanjut pencarian atau tunggu bapak sampai sehat kembali? Saya nggak tahu lagi harus gimana Pak. Ya, pokoknya kamu nggak usah khawatir, kita akan bantu semaksimal mungkin ya. Nanti tim kita akan coba terus mantau kesehatannya. Ya, iya. Tadi tim kita ingat kan, tadi ada Albar tadi kan, dia akan bantu nungguin di situ ya perkembangannya. Karena nanti akan terus dicek sama dokter, dia nggak boleh pulang dulu, ya sampai kondisinya baik kan. Ya. Nah, kalau emang kamu mau melanjutkan pencarian, udah yakin, ayo kita bantu. Tapi tolong dipikirkan lagi ya. Tolong dipikirkan lagi. Iya Kak. Gimana kamu udah yakin? Yakin Kak. Tolong Kak cari ibu. Aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Dan Siva memutuskan dia akan lanjut pencarian. Karena bagaimanapun juga tujuan awal dia datang ke Jakarta adalah pengen mencari ibunya. Dari poliklinik kita langsung menuju pencarian pertama. Di sepanjang perjalanan Siva ini cerita 1 tahun yang lalu ibunya yang namanya Ibu Sopiah datang dari Cirebon ke Jakarta. Tujuan semula adalah pengen menjadi pembantu rumah tangga. Aku kesini nyari ibu. Aku pengen ibu pulang Kak. Nah ini 1 tahun dia pergi ke Jakarta. Suka ngasih kabar nggak? Di mana kerjanya? Awalnya ngasih Kak.
Tapi 6 bulan terakhir ibu udah gak ada kabar. Aku juga udah gak tahu harus cari kemana. Aku teleponin gak bisa Kak, nomornya ganti. Teleponnya ganti, kenapa ini? Dia ini kerja di mana sih ibu kamu ini? Ibu kerja di penyalur pembantu Kak. Penyalur pembantu ya. Maksudnya ibu kamu ini sebagai pembantu yang siap-siap disalurkan? Iya. Oh, sebagai pembantunya. Ibunya pengen membantu keadaan ekonomi keluarganya. Ibunya ini akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jakarta lewat yayasan tempat penyalur pembantu. Itu informasi pertama yang gue dapat dari Siva. Nah terus sudah melakukan pencarian kemana? Dia belum kemana-mana, dia nggak punya keluarga, dia nggak punya sanak famili di Jakarta ini. Perjalanan menuju ke tempat yayasan penyalur pembantu. Feli bilang tim udah coba ngecek mas ke sana dan emang benar ternyata ada yayasan penyalur pembantu di tempat itu. Nah, ini kita udah sampai tempatnya. Kalau mau turun ya kita turun sama-sama. Biasa. Man, ini kita udah sampai di yayasan pembantu tuh yang pagar hitam. Ini kamu mau lanjut apa gimana nih? Ya kita turun aja. Kita keluar aja langsung aja ke sana. Itu tempatnya bener Iya, ya? itu yang pagar hitam. Iya. Barokah. Yayasannya di situ. Ya turun aja supaya nanya-nanya. Nama lengkap ibu kamu masih ingat kan? Tanggal lahirnya ya? Yuk kita ke sana ya. Kita menuju ke sana, sampai di sana kita ketok pintunya, ketemulah seorang perempuan. Ya, maaf ibu. Ya, kenalan dulu ibu. Saya Mandala. Ya, ini kenalin Feli. Iya, Bu. Ya, ini kenalin Siva. Ada apa ini? Ibu gini, ini jasa penyalur pembantu ibu betul ya? Bener. Iya. Ada apa ya, Mas ya? Enggak, ini kita cuma mau nanya ibu. Ya, dulu kurang lebih setahun yang lalu lah ibu. Mungkin ada seorang wanita yang melamar jadi pembantu di sini. Ya, ini ibu maaf, yang mengurusin langsung masalah pembantu. Saya langsung pengurusnya di sini. Oh, langsung pengurusnya. Biasanya ada datanya ini ya, pembantu yang kerja di sini ada datanya biasanya. Datanya itu ada biasa. Ada ya. Nah, ini ibu coba ibu lihat dulu karena ini setahun yang lalu ibu ya. Jadi emang agak lama. Nama lengkapnya siapa namanya? Sofia siapa? Sofia Adriani. Iya, benar ini ada waktu itu setahun yang lalu kan dia ada di sini. Cuman coba ya saya cek dulu lah namanya ya. Dia agak lupa-lupa ingat tuh. Akhirnya dia memutuskan untuk mengecek ke data yang dia punya. Dicek datanya, dicari datanya, ternyata memang benar. Ibu Sofiah pernah kerja atau pernah mendaftar sebagai pembantu di tempat jasa pelayanan penyalur pembantu. Di tempat itu ternyata. Dia namanya terdaftar di sini, tapi Betul, sekarang betul, di sudah sini. nggak ada lagi Mas di sini orangnya. Iya, waktu itu dia disalurkan ke siapa gitu? Iya, Bu. Kan bisa ada datanya ibu. Ada mas data-datanya. Cuman sekali lagi katanya itu adalah privasi. Jadi nggak bisa sembarangan kita minta data itu. Itu udah SOP-nya, kita nggak boleh ngelawan. Aduh maaf ya Mas, saya tidak bisa Gimana Kak? Ya, ya, makasih banyak bu kalau begitu. ya. Makasih banyak ya Bu, Biar makasih sabar ya banyak. sayangnya. Pokoknya yang namanya ujian semua. Iya Bu, makasih Bu. Oh, saya pamit ya Bu. Ya. Mari bu ya. Makasih banyak ya Bu. Mas ya. Makasih banyak ya Bu. Makasih ya, Mbak. Dapat Kak? Sudah dapat. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Jadi kita dari bantu sama ibu tadi ya, ibu yang punya yayasan, bahwa ibu kamu itu waktu ada di yayasan ini dia dijemput sama majikannya, namanya Ibu Anita. Bu Anita. Ibu Anita. Rumahnya di Jakarta Selatan di Jalan Wijaya nomor 10. Ya, jadi kita mending menuju ke sana, ya kita tanya langsung sama majikannya ya. Ya Kak. Ya. Ya udah yuk kita langsung masuk mobil aja ya. Yuk, kita jauh dari sini kok. Ya, jadi ini kita udah dekat ke rumahnya Ibu Anita, daerah Jakarta Selatan. Jadi Ibu Anita ini dulu yang pertama kali yang mengambil jasa pembantu, yaitu ibunya Siva ya, ya dari yayasan penyalur pembantu itu ya. Yang mudah-mudahan ibu kamu masih kerja di sini. Ya, biasanya kalau udah sampai ya Pak. Udah sampai ya. Yuk kita turun, ini rumahnya Pak ya? Begitu sampai rumahnya, ya kita panggil-panggil.
tiba-tiba ini ada seorang laki-laki ngusir kita, marah-marah sama kita, dan nuduh kita udah nggak usah ngeliput-ngeliput lagi. Misi Pak. Ya. Ya, sorry Pak. Rumahnya Bu Anita bukan? Ya ini memang benar Ibu Anita. Iya. Tapi kenapa bawa media seperti ini? Enggak, ini kamera ini. Ya dengerin aku dulu. Ibu saya itu lagi sakit gara-gara masalah ini. Jangan pura-pura nggak tahu dong. Gara-gara masalah ini ibu saya itu jadi sakit keras, tahu nggak? Maksudnya masalah apa Pak? Kita baru pertama kali kesini loh. Masalah apa ya, Pak? Maaf ya Mas. Kebetulan keluarga saya lagi kacau. Saya nggak bisa nerima media. Jadi saya harap kalian semua sebenarnya ngerti. Ya tapi masalah apa, Pak? Ya Bapak jelasin. Itu urusan saya. Ya saya kan juga pengen tahu sesuatu, Pak. Ini aneh banget sih ini orang. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Ini gua nggak paham. Sekali lagi di situ Siva berusaha mati-matian karena tahu ibunya pasti kerja di tempat itu, di rumah itu pasti ada ibunya. Berusaha sekuat tenaga ini Siva untuk masuk ke dalam rumah itu. Sekali lagi saya bilang, Enggak, kita nggak pernah ada masalah di sini, Pak. sorry. Maaf, sorry. Bisa ngerti nggak? Saya cuma mau cari Bisa ibu ngerti nggak? saya. Ya, Pak, sebentar. Diam! Saya cuma mau cari ibu saya. Pak, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Bapak sebentar ngobrol baik-baik, kita ngobrol. Bu! Ibu! Siva nyelonong masuk ke dalam pagar rumahnya. Dia teriak-teriak, ibu, di mana kamu, ibu? Dia masuk ke dalam rumahnya. Tolong dong kasih tahu saya di mana ibu saya, di mana ibu Sophia. Ini lagi ada orang sakit. Iya, Bisa ngerti nggak? Tahu perasaan saya nggak sih? Ya makanya kita mau baik-baik di sini, Pak. Bapak sabar dulu, gak usah marah-marah dulu, Pak. Jadi kondisinya sama Ibu! nyari ibunya, Pak. Ibu! Dia juga sama nyari ibunya. Bu! Saya mengerti ya. Bu! Saya mengerti. Ibu! Ibu saya lagi sakit. Tolong please sekali ini aja. Kita coba, jangan rame-rame dulu, jangan berisik dulu. Iya, coba jangan rame-rame. Ini rumah saya, Mas. Bisa sopan santun nggak sih? Iya, gini loh Mas. Ya, Pak, mohon maaf ini Pak. Jadi gini, ya kita nggak mau cari ribut di sini, enggak. Dia cuma pengen cari ibunya. Iya, ibunya katanya kerja di sini Pak. Ada nih fotonya, kita nggak bohong, mana fotonya? Siva berusaha sekuat tenaga sampai akhirnya laki-laki itu udah nggak peduli. Kita diusir, kita nggak dijelasin apa-apa, disuruh keluar, dimaki-maki, udah. Ini mana? Nggak, sebentar aja, Pak, bisa nggak? Pak, Ibu Sophia, Pak. Di sini nggak, Pak? Pak, Ibu Sophia, Pak. Kalau Bapak tahu, Pak, Ibu Sophia. Harus cari kemana lagi? Cari siapa, Pak? Nggak lama kemudian ada tetangganya. Kayaknya dia nonton gitu. Kayaknya dia ini ngelihat waktu kita berusaha masuk ke dalam rumahnya Ibu Anita. Kayaknya orang ini, tetangga ini ngelihat dan kasihan sama kita. Ibu Sophia. Pak. Ibu Sophia. Iya. Iya. Bapak warga sini, Pak. Iya. Bapak udah lama tinggal di sini? Udah lama. Ya jadi gini Pak, Ibu Sophia itu ya dulu diminta untuk kerja di rumahnya Ibu Anita. Ini rumahnya Ibu Anita kan Pak? Iya, ini. Iya, setahun yang lalu dijemput, katanya mau dikerjakan di rumah ini. Iya. Iya, ini Ibu Sophia ada Iya. fotonya Pak, sebentar saya ambil fotonya Pak. Bentar Pak, ya ambil fotonya Pak. Jadi ternyata Ibu Anita ini pernah disalahkan. Karena pernah melakukan kekerasan sama seorang pembantu rumah tangga. Bahkan menganiaya pembantu. Iya Pak. Iya ini mohon maaf nih Pak. Jadi ini Ibu Sophia. Setahun yang lalu Ibu Anita ini nyemput ke jasa penyalur pembantu. Nah dikerjakan di rumahnya katanya disuruh kerja di sini. Iya. Bapak pernah lihat Ibu ini nggak? Pernah lihat. Pernah lihat betul? Pernah. Pernah kerja di sini berarti? Pernah kerja di sini. Nah sekarang ada nggak? Ini kan Gimana Pak ibu saya, Pak? ibunya ini galak. Maksudnya? Kasus dia penganiayaan pembantu. Penganiayaan pembantu? Loh berarti Ibu Sophia dianiaya juga? Ya nggak tahu dia karena Kak jangan ngomong gitu, Kak.
Enggak, Bapak jujur aja, waktu itu yang dianiaya siapa? Pembantu siapa yang dianiaya? Enggak lah. Ya mungkin Bu Sofi pernah dia dipukulin atau dia apa kita kan nggak tahu, mungkin di dalam. Bu Sofi dipukulin? Ya mungkin seperti itu di dalam kita kan nggak tahu. Makanya kemarin Astagfirullahaladzim. kan sempat diangkat. Makanya dia pergi keluar. Makanya dia pergi. Tapi karena nggak kuat. berarti ini Bu Sofi dipukulin dong? Ya mungkin pernah ngalamin. Astagfirullahaladzim. Pernah ngalamin juga gitu loh. Jadi Ibu Anita ini pernah masuk berita karena pernah menganiaya pembantunya. Begitu dapat informasi seperti itu, Syifa kaget di situ. Dia merasa itu adalah ibunya yang kerja di rumahnya Ibu Anita. Kok dianiaya? Apa jadinya ibunya dianiaya? Terakhir dia pergi meninggalkan rumah Ibu Sofia ini. Ya perginya kemana? Nah, makanya Parjo itu pindah, berhenti dari kerjaan saya, dia karena perempuan itu. Syifa udah syok duluan, lemes di situ dia nggak kuat jalan dia minta istirahat. Enggak mungkin Kak. Bapak jangan ngomong sembarangan dong Pak. Ibu saya nggak mungkin gitu Pak. Ibu saya cari uang Pak. Coba dicari, memang itu pacarnya Parjo itu. Bapak nggak salah, Pak. Enggak Kak, nggak Saya mungkin Kak. tidak salah kan, Parjo anak buah saya. Jadi Parjo berhenti dari kerjaan itu karena ibu itu, karena perempuan itu. Nggak mungkin. Coba Ya. ditanyain di belakang itu. Iya, makasih Pak ya. Ya, mohon maaf Pak. Maaf ganggu Pak. Nggak mungkin Kak, Ibu pacaran Kak. Ibu bukan orang kayak gitu Kak. Ya Allah, mama Bapak gimana ini kalau dengar Kak, tolongin Kak. Astagfirullahaladzim Kak, nggak mungkin Kak. Ya, coba kita cross check dulu. Jadi gini, mending kita cross check dulu, ya kan? Kita nggak pernah tahu kebenarannya itu betul atau tidak. Kita kan masih mencari tahu, ya. Kalau tadi ngelihat mandornya sih, ya bilangnya yakin bahwa itu adalah pacarnya Pak Arjo. Syifa udah syok duluan, lemes di situ dia nggak kuat jalan dia minta istirahat. Ibu jahat banget Kak kalau sampai bener. Aduh, aku lepas banget Kak. Aduh, nggak kuat. Ya Allah. Di rumah Bapak sakit-sakitan. Saya mati-matian Kak cari ibu. Kalau Kakak di posisi saya gimana Kak? Kau yang sabar dulu, Syif. Itu belum tentu benar. Itu kalau emang bener gimana Kak? Ibu udah gak sayang sama aku. Ya Allah. Ya
harus gimana Kak kalau emang bener Kak? Aku ngapain kesini? Aduh. Siva. Ya, astagfirullahaladzim. Ayo Kak. Ya, nanti kalau udah tenang, baru kita lanjut lagi ya. Ya, kamu harus ingat ya bahwa pencarian itu ya kamu harus sabar. Informasi apapun jangan langsung diterima mentah-mentah, jangan. Iya Pak. Ya. Ya udah, sekarang kamu tenang dulu. Ya ini kan deket nih, rumah dekat sini nih, kita langsung ke sana aja ya. Iya Kak. Ya udah. Yuk kita jalan ya. Oke. Masih belum jelas semuanya. Perjalanan ke rumahnya Parjo, gue bahas itu semuanya sama Siva. Kita kasih pengertian sama dia. Walaupun informasi semuanya mungkin negatif, tapi jangan langsung percaya. Kita harus buktikan, kita harus cross check, kita harus tanya langsung sama orangnya. Baru itu benar. Nanti tanya langsung sama Parjonya ya, apakah wanita dia maksud atau pacarnya itu adalah ibu kamu. Jadi nanti kita coba cross check langsung kebenarannya. Ya, tapi nanti kita Itu ibu Kak. Kak berhenti Kak. Oh berhenti nih. Ibu. Hei, kamu ini di mana sih banget ya? Datang mulu. Ya, Mbak, nanti Mbak saya laporin polisi lo malah nih. Silakan lapor polisi, bawa aja ke sini. Bener. Ya. Apa-apaan ini? Sebentar. Apa nih? Kamu ada apa nih? Ya, sebentar Pak. Hah? Bapak jangan marah-marah gitu dong. Tenang dulu dong. Ini rumah saya. Kalian ini. Dan pas Siva ini ngelihat perempuan itu dari dekat. Tadinya dia mau peluk, tadinya dia mau panggil. Ternyata itu bukan ibunya. Ada sopan satu nggak sih? Iya Pak, iya. Mohon maaf Pak. Tadi kita mau datang ke sini mau nyari ibunya ini Pak. Maaf. Ya. Tadi kita itu mau nyari yang namanya Parjo. Bapak yang namanya Parjo bukan? Ya. Kita nyari yang namanya Parjo, Mbak. Iya saya. Habislah kita diomel-omelin di situ. Itu Parjo sama pacarnya ternyata. Saya nyari ibu saya Pak. Katanya kenal sama Bapak. Ya saya pikir kamu ibu saya. Ya, sorry ya Pak. Kamu kayak nggak pernah sekolah aja kamu. Ya, Maaf Pak, saya Pak, juga maaf. panik Pak. Saya pikir itu ibu saya. Ya mohon maaf. Sebenarnya ada apa ini? Iya Pak. Saya nyari ibu saya Pak. Sophia Pak, ibu saya Sophia Pak. Ya tadi kita ketemu mandornya Bapak. Dan mandornya bilang Bapak katanya pacaran sama Sofia. Pak tolong Pak. Pak tolong diingat-ingat lagi Pak ibu saya Pak. Sophia. Iya Pak, Bu Sophia Pak, Sophia Andriani Pak. Jelasin. Sebentar. Sophia memang dia pernah dekat dengan saya. Karena Sophia itu Ini deket apa ini Pak? Pacar atau apa ini? dia Bapak pacaran Pak, dia punya suami loh Pak. Saya udah punya anak ini ya, Pak. dengar dulu. Sophia itu kawan rapat saya. Dekat dengan saya sebagai kawan. Ya. Nah saya- dekat dengan Bapak terus ini siapa? Maksudnya apa? Dekat juga maksudnya? Gimana Ya. Pak? Ini cuman kawan aja. Ini urusan saya sama dia. Sophia itu teman saya, kawan rapat. Hanya sebatas itu. Saya menolong Sophia, ya. Dia kerja sebagai ibu rumah tangga di Ibu Anita. Kemudian dia keluar. Nah, dia nggak tahu mau kemana. Dia mau hidup lontar-lontar lantung. Ya saya sebagai teman harus menolong lah. Kemudian saya ajak tinggal satu rumah dengan saya. Nginep di rumahnya Parjo, seorang perempuan dan laki-laki nginep dalam satu rumah. Apa yang terjadi? Satu rumah sekarang sama perempuan. Nah, sekarang saya satu rumah ya. Apakah memang harus saya selingkuh dengan Sophia? Sedangkan Sophia adalah kawan saya. Terus ini siapa? Aku pakai urat loh. Kak, udah Kak, aku cuma pengen cari tahu ibu Kak. Kalau memang kalian itu tahu ibu Sophia di mana, ya. Sophia itu, ya, kalau saya tahu dia jualan tisu dan jual permen. Dapat informasi dari Parjo kalau Ibu Sophia ini pengen berniat untuk jualan
Jualannya kemana Pak? Tolong kasih tahu ke kita. Dia nggak mau kasih tahu. Kemana lagi kak? Iya, ini kita mau keluar. Udah Pak, ya udah Pak, kita nggak mau ribut loh Pak ya. Udah ya, saya nggak mau ada urusan sama Anda. Udah, males saya urusan sama Anda. Dapat informasi kalau Ibu Sophia ini kerja sebagai pedagang asongan. Ya. Coba aja cari di jalanan. Gue inget banget, Parjo bilang seperti itu. Kita juga nggak bisa percaya penuh sama dia. Cuman kan. Terus harus percaya sama siapa lagi kak? Aku udah bingung banget ini. Aduh kak, harus gimana lagi? Ibu bekerja jualan tisu. Ibu jualan tisu di lampu merah, ngapain kak? Kenapa semuanya beda-beda kak? Aku harus gimana? Astagfirullah. Aduh, ibu di mana sih ibu? Kita coba kasih pengarahan sama Siva, tolong. Cobaan ini adalah ujian kehidupan buat kamu, Siva. Kalau kamu bisa melewatinya, insya Allah kamu akan dinaikkan derajatnya, ditingkatkan derajatnya. Dia khawatir sama ibunya, dia khawatir sama bapaknya yang sakit-sakitan. Dia nggak pengen pisah sama kedua orang itu. Coba nanti kita terus berusaha ya. Nanti tim juga kita minta tolong ya. Untuk coba cari di lampu merah ya, fotonya kan ada, nanti kita sebar di situ. Kak. Ya. Ibu di lampu merah kak jualan tisu katanya kak. Iya. Coba nanti cek kebenarannya ya. Ya udah sekarang kamu istirahat dulu yuk, maju ke mobil yuk. Ya ke mobil yuk. Tujuh atau 8 lampu merah ya. Yuk kita coba ke sana sambil nanya ke sini ya, mungkin ada yang tahu nih. Dari pagi, siang, sore, semua lampu merah sudah kita datengin, kita tanyain orang-orang di sana, kita bawa fotonya, kita sebar fotonya. Ada yang lihat nggak Ibu Sophia? Kita belum dapat juga, sorry. Tim juga belum dapat informasi sama sekali. Nah, akhirnya sampai ke lampu merah yang ke-7 atau 8. Kita coba tanya-tanya di situ. Sophia. Iya, Pak. Nggak pernah lihat ya? Dia jualan juga biasa di dekat lampu merah. Jualan tisu, Pak. Jualan tisu. Enggak sih? Enggak tahu ya? Makasih Pak ya. Ada lihat mungkin Pak? Enggak. Enggak ya? Pak sering mangkal di sini? Enggak. Oh enggak? Saya mau nanya, Bapak kenal ini nggak? Ibu Sophia. Katanya pedagang juga di dekat lampu merah sini. Pedagang tisu, Pak. Nggak tahu? Mungkin Masnya tahu, Mas? Hah? Nggak nongkrong di sini, Mas? Yang suka jualan Jualan tisu itu, Mas, Pak. ya. Mau kenal ya, Mas? Ya, makasih ya. Makasih ya, Mas. Makasih, Pak. Makasih ya, Pak. Di situ banyak pedagang, ya. Banyak tukang ojek di situ, banyak orang yang lagi makan. Semuanya kita tanyain satu persatu di situ. Nah, pas kita nanya sama salah satu pedagang di sana, tiba-tiba, Mas, Sini. Sekarang shooting di sini. Kalian udah izin belum? Saya pemilik wilayah sini. Kalian udah izin belum sama saya? sebentar ini, mohon maaf Pak, ini bukan syuting, ini kita lagi nyari orang ini. Gak ada orang sini. Saya nyari ibu saya. Nyari orang Pak. Kamu Sebentar, ini Kamu apa? belum izin apa sama saya? Enggak, sebentar, ini Mbak maunya apa ini? Kalian udah izin belum sama saya? Lo ngapain saya harus izin Mbak? Saya pemilik wilayah nih. Kalau kalian nggak ada izin sama saya, ini tempat umum kali. Walaupun tempat umum, saya pemilik wilayah nih. Harus ada izin ke sini. Aneh, ini kan jalan umum. Lampu merah ini kan punya umum. Kenapa harus izin sama dia?
emang dia yang punya wilayah itu. Emang dia bupati, emang dia presiden. Itu kan jalan umum, semua orang berhak untuk tanya di situ. Dan kita tujuannya kan untuk mencari orang. Nggak bisa dong kayak gitu, caranya. Udah, Mbak, masalah perizinan atau apa ini nih. Ada orang ANTV-nya langsung. Udah, Mbak urusan sama dia. Kalian ini Ya. mau syuting di sini kan? Udah, Harus ya, ada yuk, izinnya ke saya. Ya udah, Karena yuk, ini yuk, masuk yuk, wilayah yuk. saya. Ya udah. Nggak bisa. Pak, Mbak nanya, Bapak sering jualan di sini? Bapak kenal ibu ini nggak, Pak? Bu Sofia, Iya, Ibu Pak. Sofia. Dia Suka katanya jualan tisu. pedagang asongan lah, Pak. Kadang jual tisu, kadang ya rokok. Apaan sih? Udah saya bilang kita ini cuma cari orang. Mbak. Udah, Mbak kan urusan sama dia. Nggak bisa. Harus ada izin dulu dong. Nggak bisa kayak gitu. Nah, Nggak, Mbak siapa? Mbak ini siapa? kalian ini datang baik-baik. Mana baik-baik nggak datang marah-marah juga. Saya pemilik wilayah ini. Ya coba Mbak gini, iya Mbak izin. Nah, ini kan ada bagiannya. Nah, ya, biar Mas yang ngatur, ya. Ini Pak, ini saya dapat info katanya ibu ini sering jualan di sini Pak. Kadang-kadang dia jualan tisu atau mungkin pedagang asongan sini kenal Pak? Ibu Sofia katanya. Hah? Oh sore, pagi siang nggak? Hei, kamu ini dibilangin susah banget sih ya. Datang mulu. Ya, Mbak, nanti Mbak saya laporin polisi loh malah nih. Silakan lapor polisi, bawa aja ke sini. Bener. Ya. Ya, saya laporin polisi loh. Tahu tempat umum nggak? Nggak tahu. Ini Iya, tempat nggak ada yang penting ini urusan. wilayah saya. Ini nggak ada hak milik wilayah, tau nggak? Harus ada izinnya ke saya, Mbak. Mau ngomong aja belibet tau nggak? Udah pulang lo pulang. Udah sabar, udah sabar, udah. Ya, ini kita udah telusurin sepanjang lampu merah ini. Kayaknya nggak ada yang kenal sama ibu kamu. Ya, jadi mungkin kita belum dapat apa-apa di daerah sini. Coba kita coba cari lagi ke sana ya. Ya, kemudian ke ujung sana kita balik ke mobil aja ya. Yuk. Kita mau cari kemana lagi nih kau? Tuh perempuan apa-apaan coba? Dia datang langsung nyerocos terus langsung dorong aku, kamu nggak lihat? Dia dorong aku, dia bilang izin apaan sih, orang itu tempat umum? Nggak tahu itu aneh perempuan itu. Kalau dibilang dia preman di situ, kok dia sendirian? Ya nggak mungkin preman, Nggak mungkin lah, apaan kalau dia kayak gitu, sendirian banget juga. preman. Gaya-gayaan doang dia preman. Ya udah nggak usah dipikirin, udah biarin aja kan. Ya, Albar juga udah nyelesain semuanya. Tadi udah nyoba ke satu lampu merah, udah 8 lampu merah ini ya. Di lampu merah kita tanyain, kita datengin semua orang, kita tunjukin fotonya, belum ada hasil. Ya kita akan coba terus. Tim juga udah kita sebar, udah bawa fotonya mereka semuanya ya. Kita coba sekali lagi lampu merah, kita telusurin dari ujung ke ujung. Ya mudah-mudahan ada hasil. Ya. Iya mas, saya pernah lihat ibu ini, dia penjual tisu. Mau nanya ibu kenal sama ini nggak ya? Mungkin atau ibu mungkin lihat
Pernah lihat pedagang di sini, jualan di sini? Bu Sophia Bu namanya Bu. Dulu kenal, tapi udah lama gak kelihatan. Oh, dulu pernah ada di sini, tapi udah lama nggak kelihatan. Gitu. Kapan itu Bu yang Ibu lihat? Ya udah lama. Udah lama. Dia jualan apa, Bu? Kamu mungkin jualan di pasar sekarang kali. Di pasar? Minggu pasar Minggu. Kan di sini kan terdekat kan pasar Minggu. Oh, iya. Iya, iya. Ya udah coba kita cari ke pasar-pasar ya. Ya makasih Bu ya. Ya, untuk dapat informasi kalau Ibu Sophia ternyata menjual barang dagangannya ke pasar di daerah Pasar Minggu. Tadi kita dapat informasi dari salah satu pedagang di sana, ya ibu-ibu bilangnya emang ternyata Ibu Sophia, ibu kamu itu pernah jualan di sini. Ya di lampu merah ini ya, dulunya emang jual tisu. Cuman kadang-kadang katanya jualan di pasar juga, Pasar Minggu. Nah kita nggak tahu nih Pasar Minggu dia jualan apa, ya kan? Dan apakah masih jualan? Kita akan coba cek ke sana ya. Tim rundingan di situ kita sepakat untuk menyebar tim daerah Pasar Minggu, coba cari yang namanya Ibu Sophia. Ini fotonya, coba cari. Kalau malam ini ketemu kita langsung ke sana. Tapi kalau malam ini nggak ketemu kita lanjutkan keesokan harinya. Ya tim ya Albar mana Albar? Coba panggil Albar dong. Iya bro. Iya nanti coba cek ke Pasar Minggu bro ya. Oke. Ya Ibu Sophia ini kan tadi gue share ke handphone lo. Iya udah. Fotonya coba cek Pasar Minggu ya. Nanti kalau ada kabarin ya. Kalau nggak ada besok juga ya. Besok kita cari ya. Oke ya. Kabar kamu ya. Ya. Bar, ya. Foto ini nanti kita akan coba kasih ke orang juga, siapa yang melihat ibu kamu tolong hubungin kita gitu ya. Pasar man, belum dapat izin. Hah? Nggak bisa masuk pasar. Kenapa ikan kita cuma nyari orang, kenapa harus mesti izin? Soalnya ada prosedurnya masuk pasar nggak boleh. Hah? Dan ini kan pasar umum, kenapa nggak boleh? Masuk aja kali. Ke pasar deh kak. Kamu mau cari ibu kak. Iya tadi soalnya orang itu bilang Lihat ibu.
Ada yang lihat ibunya di sini, takutnya dipasang. Yuk kita izin sendiri aja ke petugasnya. Yuk. Coba tanya deh. Gini. Iya, Mas mau nanya ini nih, kenal nggak? Pernah ngeliat nggak nih? Kayaknya ada nih. Tadi ada di belakang box itu. Hah? Di belakang box tadi. Ada di situ tadi? Iya. Tadi di situ? Ah. Mas ibu itu mas. Iya ibu ini. Kayaknya. Bener? Tadi saya sempat lihat ya. Tadi sempat lihat Mas ya? Ah. Oh kan ke situ ya? Coba deh. Udah nggak usah izin-izinan, apa izin-izinan? Kita kan nyariin orang, bukan syuting di sini bro. Pak, lihat orang ini nggak Pak? Oh, kurang lihat, coba ditanya sebelah. Ada topograf. Oh ini masih ada lagi orang jualan? Masih bisa ini ya? Ya makasih Bang ya. Mas gimana ini? Kita udah nyari ke semua tempat. Tadi bilangnya di sini. Ibu di mana? Ibu di mana? Ibu. Peluk ibunya, dia pengen dekap ibunya di situ. Mana?